lagi bersama saya Nur Melisa dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi untuk kalian semua tentang operasi hitung bilangan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Oke, jadi pada operasi hitung bilangan di sini saya dapat menjelaskan 3 bagian, yaitu operasi hitung bilangan bulat, operasi hitung bilangan cacah, dan operasi hitung angka Romawi. Nah, kita masuk pada operasi hitung bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dapat dituliskan dan diurutkan dalam garis bilangan. Penggunaan garis bilangan sangat bermanfaat saat kita melakukan operasi hitung bilangan bulat. Bilangan bulat dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah himpunan bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, dan 4. Bilangan bulat positif disebut juga dengan bilangan asli. Selanjutnya, bilangan bulat negatif adalah himpunan semua bilangan mulai dari minus 1, minus 2, minus 3, dan minus 4, dan seterusnya. Pada garis bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Oke, selanjutnya kita masuk pada operasi hitung bilangan bulat. Berikut beberapa operasi hitung sederhana dalam bilangan bulat, antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, selanjutnya kita masuk pada operasi penjumlahan. Dalam operasi penjumlahan terdapat sifat-sifat, yaitu sifat komutatif maupun sifat asosiatif. Sifat komutatif dapat disebut dengan sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya seperti 6 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 6, dan hasilnya sama-sama 9. Itu yang disebut dengan sifat pertukaran atau komutatif. Nah, selanjutnya sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan, di mana secara umum sifat asosiatif dituliskan dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya seperti dalam kurung 4 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan 9. Itulah yang disebut dengan asosiatif. Oke, kita lanjut pada operasi pengurangan. Dalam operasi pengurangan di sini tidak berlaku sifat asosiatif maupun sifat komutatif, karena A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A, atau A dikurang B kurang C tidak sama dengan A dikurang dalam kurung B dikurang C. Lanjut operasi perkalian. Dalam operasi perkalian memiliki sifat komutatif, asosiatif, dan distributif, di mana pada sifat komutatif tersebut yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh seperti 8 dikali 3 sama dengan 3 dikali 8 tetap memiliki hasil 24. Sifat asosiatif yaitu contoh dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contoh yaitu seperti 1 dikali 3 dikali 4 sama dengan 1 dikali dalam kurung 3 dikali 4 tetap memiliki hasil 12. Dan distributif yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Contohnya 4 dikali dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan dalam kurung 4 dikali 2 ditambah dalam kurung 4 dikali 3 sama dengan 8 ditambah 12 tetap memiliki hasil 20. Lanjut dalam operasi pembagian. Dalam operasi pembagian di sini tidak berlaku sifat komutatif maupun sifat asosiatif, karena A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A, atau A dibagi B dibagi C tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu operasi hitung bilangan cacah.
Bilangan cacah merupakan himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0, dan bilangan ini selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Atau bisa juga disebut himpunan bilangan bulat yang bukan negatif. Dan bilangan cacah juga bisa diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah dengan angka 0. Operasi hitung bilangan cacah terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam operasi penjumlahan di sini memiliki beberapa sifat, yaitu komutatif atau pertukaran. Contohnya seperti X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Contoh, seperti 8 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 8, sama-sama memiliki nilai penjumlahan 15. Selanjutnya, asosiatif atau sifat pengelompokan. Contohnya seperti X dalam kurung S ditambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah dalam kurung Y ditambah Z, atau dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4, sama-sama memiliki jumlah 9. Selanjutnya, operasi pengurangan. Dalam operasi pengurangan di sini adalah operasi kebalikan dari pengurangan, seperti X dikurangi Y sama dengan Z, yang memiliki arti sama dengan Y ditambah Z sama dengan X, yang membuat sifatnya sama dengan penjumlahan. Selanjutnya, operasi perkalian. Dalam operasi perkalian memiliki sifat komutatif, contohnya seperti A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat asosiatif, contohnya seperti dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Selanjutnya, sifat distributif. Contohnya seperti A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Selanjutnya kita masuk dalam operasi pembagian. Dalam operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Contoh seperti A dibagi B sama dengan C, maka B dibagi C sama dengan A. Dan pembagian bilangan cacah jika dengan 0 maka tidak didefinisikan. Namun apabila 0 dibagi dengan bilangan cacah maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu operasi hitung angka Romawi. Jadi, angka Romawi merupakan salah satu simbol atau angka yang digunakan bangsa Romawi pada peradaban Romawi kuno. Dalam sistem bilangan Romawi tidak dikenal dengan simbol untuk angka 0. Berikut merupakan beberapa simbol yang digunakan untuk menulis angka Romawi. I representasi dari angka 1, V representasi dari angka 5, X representasi dari angka 10, L representasi dari angka 50, C representasi dari angka 100, D representasi dari angka 500, dan M representasi dari angka 1000. Selanjutnya kita masuk pada operasi hitung angka Romawi. Operasi hitung angka Romawi terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan dilakukan seperti penjumlahan biasa. Kemudian ganti bilangan hasil penjumlahan dengan representasi simbol dari angka Romawi. Contohnya seperti 45 ditambah 23, yaitu dalam angka Romawinya 45 yaitu XLVI ditambah XX I sebanyak 3 kali sama dengan 69. Selanjutnya, operasi pengurangan juga dilakukan dengan menghitung hasil pengurangan kemudian mengubahnya ke dalam bentuk angka Romawi. Contohnya 45 dikurang 20 dalam angka Romawinya yaitu XL V dikurang XX sama dengan 25. Hasil 25 itu dalam angka Romawi adalah XXV. Contoh operasi perkaliannya yaitu V dikali X sama dengan 50. Dalam bentuk Romawinya yaitu huruf R. Nah, itulah video saya tentang operasi hitung bilangan. Jangan lupa nantikan kembali video-video saya selanjutnya hanya di channel YouTube Melisa Liza.
Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.